mencekam aksi tak beradab di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat ketika ratusan orang merusak villa pribadi tempat anak-anak remaja Kristen melakukan kegiatan retreat, pembinaan mental, mengisi waktu liburan sekolah yang justru berujung alami trauma berat. Pihak korban akhirnya muncul, mengisahkan apa yang terjadi. Kata kuasa hukum, kamar villa didobrak, paksa diduga ada aksi penjarahan. Para korban dilempari batu, diusir, barang-barang milik mereka dirusak, tak terkecuali handphone, motor, dan sebagainya. Pihak korban mengapresiasi langkah Polres Sukabumi menangkap tersangka, kemungkinan akan ada lagi. Namun langkah staf khusus Kementerian Hak Asasi Manusia Thomas Swarta pun jadi kontroversi baru lembaga negara itu. Benarkah lebih berpihak kepada pelaku daripada korban? Kuasa hukum berteriak, kemana lembaga negara yang seharusnya bertugas menolong korban yang kebanyakan remaja ini? Benarkah Irjen Pol Riki Sitohang dan Brigjen Pol Siswandi mengecam langkah staf khusus Kementerian HAM? Benarkah pihak kuasa hukum korban dan praktisi hukum menantang Menteri HAM agar memecat oknum di lembaganya yang tidak pro terhadap para korban kasus Cidahu Sukabumi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih geger kasus intoleransi beragama di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Proses hukum atas para pelaku masaih bergulir di ranah kepolisian. Teranyar, polisi sudah menetapkan 8 orang menjadi tersangka. Banyak pihak yang mengecam kasus intoleransi beragama yang masih marak terjadi di negara yang kehidupan beragama dan menjalankan ibadahnya telah dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 ini dan menunjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di tengah proses hukum atas para tersangka dijalankan, para korban melalui kuasa hukumnya buka suara terkait kejadian tersebut di Cidahu. Di antaranya, Stein Siahaan menceritakan kronologi awal mula terjadi pengerusakan villa pribadi dan pembubaran retreat, pembinaan mental dan rohani remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi. Menurut kuasa hukum, yang hadir itu hanya komunitas remaja Kristen yang mengadakan acara itu dan villa pribadi bukan gereja. Kejadian mencekam itu terjadi di hari pertama. Datang sejumlah massa yang mengaku dari Komincap itu ada ketua MUI, ketua RT, kepala desa, bahkan Kapolsek Cidahu dan lain-lain yang intinya menentang adanya kegiatan tersebut. Pihak korban bahwa pada saat itu kondisi sangat sempat terjadi diskusi sangat alot, namun ratusan orang massa tiba-tiba datang setelah selesai sholat Jumat sudah berkumpul di depan villa. Menurutnya terjadi perdebatan lagi yang berujung pada pengusiran. Selain itu, rupanya ada pula warga yang ikut membantu mengevakuasi korban. Karena di tempat kejadian itu ada sekitar 30 anak-anak remaja yang terkepung. Kronologinya yang kami pahami dan kami dapatkan dari klien kami, bahwasanya awalnya tuh mereka tuh mau mengadakan retret itu adalah pembinaan rohani dan mental. Ya, jadi mereka datang, itu villa adalah villa pribadi dan itu pun hanya komunitas, jadi bukan gereja seperti yang ramai di pemberitaan ya. Di pemberitaan itu katanya ini dijadikan rumah ibadah. Rumah ibadah itu kan identik dengan kayak masjid, sholat, gereja, wihara gitu ya. Jadi ini lebih ke kalau istilahnya kalau dalam Muslim itu mungkin pengajian kali ya, gitu. Atau apa istilahnya, santri-santri
Kilat. Santri kilat lah, ya gitu. Pesantren kilat. Nah intinya pada saat kejadian itu datanglah pada saat hari pertama itu datanglah mengaku dari Forkompimcap ya. Tadi ada ketua MUI, ada Pak RT, ada kepala desa, ada Kapolsek dan lain-lain yang intinya menentang adanya kegiatan tersebut. Ya kan? Nah, cuman Bang Alot akhirnya pada saat itu udah mau sholat Jumat, jadi mereka pamit sholat Jumat, tapi sebelumnya singkat saya kalau nggak salah Pak Kapolsek sempat ngomong bahwasanya ya saya paham, tapi mereka ini belum tentu paham dan saya tidak bisa tidak bisa menjamin apa yang terjadi ke depannya. Sehingga mereka pergi sholat Jumat. Pada saat selesai sholat Jumat itu sudah kumpul segitu banyak orang, ratusan, ini bukan puluhan ya, kalau puluhan sih mungkin masih sedikit, ini ratusan orang ya, bisa dilihat di video-video banyak tuh ya. Dan setelah kumpul itu rame-rame ada yang naik pagar. Nah, menurut kata klien kami ada salah satu anak peserta ngomong, tuh ada yang naik pagar. Keluarlah Pak Wedi, klien kami ini. Intinya ada perdebatan lagi. Bukan naik lagi, udah rubuh pagarnya. Oh iya, udah dirubuhkan. Intinya dia ada perdebatan lagi. Intinya mereka diusir lah dari situ. Tapi saya juga mau meluruskan, saya harus berimbang, tidak semua warga ikut merusak. Banyak juga warga yang membantu mengevakuasi kayak melindungi, karena ini anak-anak ya, ada sekitar 30 lebih anak-anak loh, anak di bawah umur, ingat. Setelah itu ya terjadilah seperti yang ada di video-video itu, karena selesai itu kita nggak tahu, kita tahunya dari video semua ya, tapi pada saat evakuasi itu sangat mencekam, dan bahkan di dalam mobil kan mobil digedor, dan dilempar pakai batu, ditendang, itu semua saya ada foto bahkan bekas tapak kaki orang di mobil itu masih ada, nendang mobil gitu. Itulah jadi trauma-trauma yang didapatkan oleh anak-anak ya sampai segitunya, sampai mereka lihat keramaian aja mereka ketakutan sekarang. Para korban intoleransi beragama di Cidahu, Sukabumi, yang semuanya adalah remaja, kini mengalami trauma psikis yang berat. Saat ini mereka sedang menjalani pendampingan pemulihan mentalnya oleh para pembimbing-pembimbing rohaninya. Di sisi lain, kuasa hukum pihak korban ini mempertanyakan aksi nyata lembaga terkait seperti KPAI menanggapi kasus ini yang sudah viral, di mana anak-anak yang menjadi korbannya. Pihaknya sangat menyayangkan lambannya respon lembaga terkait seperti KPAI dalam upaya pendampingan terhadap korban. Sebab menurut pengakuan klien mereka pada saat kejadian, ada unit motor yang dirusak bahkan sampai dibuang ke sungai, ada gitar dan handphone juga dirusak. Saat kejadian, para pelaku tidak mempedulikan yang ada di lokasi. Ketika itu adalah anak-anak remaja. Mereka beraksi anarkis, merusak, melempar dan sebagainya. Terkait 8 orang yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka, pihaknya berharap untuk diproses secara hukum. Dan tersangka yang kini diproses masih sebatas yang terlihat di video yang viral di sosial media. Ini sih memang lagi atau butuh penanganan. Ya, saat ini sih memang lagi berusaha untuk dipulihkan mentalnya oleh para pembimbing-pembimbing rohaninya. Nah ini saya juga mempertanyakan, KPAI kemana? Ini kejadian udah viral. Ini anak-anak, tahu korbannya adalah anak-anak. Mana KPAI atau lembaga-lembaga terkait lainnya yang mengurusi anak-anak? Harusnya kan memberikan bantuan psikolog ya kan, memperbaiki mental anak supaya menghilangkan traumanya. Ini sampai saat ini belum ada. Nah, terkait anak, kami juga sangat menyayangkan KPAI dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kita juga ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA juga tidak ada inisiatif, tidak turun untuk, harusnya kan ini kan lembaga ataupun kementerian ini pakai anggaran negara.
tetapi tidak menjalankan sesuai tupoksinya. Ini kami sangat sayangkan. Dan juga ada juga selain lembaga pemerintah kan ada juga lembaga non pemerintahan terkait perlindungan anak, ada LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan juga ada juga lembaga perlindungan anak. Jadi beberapa lembaga ini, komisi ini atau kementerian yang terkait melindungi anak ataupun Komnas Perempuan itu mana? Kalau memang nggak bisa, ya udah bubar aja gitu loh. Jangan kalian menghabiskan anggaran negara, tapi tidak hal-hal seperti ini tidak kalian tidak akomodir, tidak kalian harusnya kan Kementerian Perlindungan Anak dan lain sebagainya itu saat ini yang paling utama ya korban anak-anak ini, karena anak-anak ini pastinya hal yang nggak mungkin kita saja yang sudah dewasa dihadapkan persoalan seperti ini naif rasanya kalau tidak trauma, apalagi anak-anak. Bayangkan kalau anak-anak kita semua mungkin puluhan tahun efek dominonya masih terasa tuh, tapi kan masyarakat ini, oknum-oknum pelaku ini pada warga-warga yang persekusi ini kan nggak memikirin anak. Coba kalau anak mereka, bayangkan ini bukan hanya mobil yang rusak, salah satunya ada motor klien kami, ada videonya viral tuh di media juga kan, kalau memang perlu nanti kami kirimkan. Itu sampai di motor nggak ada salahnya, dipukul-pukul, diinjak-injak, dibuang ke sungai. Dibuang gitu. Terus gitarnya yang nggak ada salah apa-apa dibuang juga dirusak. Lalu ada handphone klien kami, mungkin handphonenya sih nggak seberapa, tapi itu peninggalan almarhum istrinya. Jadi dia sangat berharga. Jadi istrinya sudah meninggal, Pak WD ini, handphonenya di situ semua, kenangan foto-foto di situ semua. Jadi beliau sampai bilang, dia ya sampai sedih lah, sampai miris lah. Ini handphone, jadi kayak ini kamar rumah ini, kamar villa ini diduga didobrak sama para pelaku ini. Padahal posisi terkunci, tapi sampai didobrak. Artinya di sini ada dugaan penjarahan lah kalau kita bilang. Ini sungguh sadis sih. Untuk proses hukum itu kan sama-sama kita ketahui, untuk menetapkan seorang tersangka, seseorang menjadi tersangka, itu kan harus ada alat bukti yang cukup. Nah, ini kan polisi ini saat ini bekerja hanya berdasarkan dari video-video yang beredar. Jadi yang benar-benar terlihat ikut merusak. Jadi yang mungkin yang nggak kesorot sama video itu mungkin ya lolos. Dan kenapa video minim ya karena memang rata-rata yang ada di situ orang dewasanya fokus untuk menyelamatkan anak-anak dulu untuk evakuasi keluar. Jadi nggak ada yang sebut-sebut video. Makanya videonya yang satu-satunya yang ada itu hanya video pada saat lagi di dalam mobil. Jadi ada yang sempat video itu pas gebuk-gebukin mobilnya. Tuh, jadi tapi kami menghimbau ke kepolisian bahwasanya pasti ada aktor intelektual, ada dalang di situ. Nggak mungkin segampang itu mengumpulkan ratusan orang. Pasti ada tokoh-tokoh masyarakat yang bermain di situ. Kami menduga pasti ada beberapa, bukan cuma satu ya, pasti ada beberapa. Nah ini yang harus bisa kita buktikan bersama, dan kita harus bisa membantu kepolisian juga. Ayo siapapun yang punya informasi, tolong dibantu. Terkait aksi Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi memberikan bantuan 100 juta rupiah tersebut kepada pemilik villa memang benar adanya. Namun, uang tersebut akan disumbangkan untuk pembangunan masjid dan musala sekitar. Hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum pihak korban. Namun, hal itu baru rencana dan akan diserahkan sumbangan tersebut dalam waktu dekat ini. Menurutnya, alasan uang 100 juta itu disumbangkan karena pihak korban berusaha mengamalkan ajaran cinta kasih Tuhan Yesus, bahwa jika orang menampar pipi kirimu, berilah pula pipi kananmu. Sementara itu, terkait pernyataan staf khusus Kemenham yang hendak mengusulkan kepada Menteri Hak Asasi Manusia agar Kemenham menjadi penjamin atas upaya penangguhan penahanan atas 7 orang tersangka, dinilai pihak korban sangat cacat secara berpikir dan logika serta salah. Menurut kuasa hukum para korban ini, kalau berbicara hak asasi manusia, maka pelaku dan korban memang memiliki hak asasi manusia.
Tetapi seharusnya yang diutamakan adalah korbannya baru pelaku. Tapi yang terjadi justru terbalik. Terkait klarifikasi dari Menteri HAM RI, yaitu Natalius Pigai melalui akun sosial media pribadinya yang menyatakan tidak setuju dengan usulan dari staf khususnya, diapresiasi pihak korban. Namun, sejauh ini belum ada langkah nyata dari pemerintah dalam menangani para korban yang adalah para remaja. Entah itu dari kementerian terkait ataupun lembaga terkait, kuasa hukum pihak korban bahkan menantang Menteri HAM Natalius Pigai untuk mengambil sikap tegas memecat oknum di lembaganya yang terlibat dalam upaya meminta Kemenham menjadi penjamin dalam upaya penangguhan penahanan atas para tersangka kasus intoleransi di Cidahu, Sukabumi. Kemarin memang informasi yang beredar seperti itu. Nah, namun kemarin klien kami sudah kami tanyakan bahwa itu baru rencana, pada saat itu baru rencana akan disumbangkan, tetapi memang kemungkinan dalam minggu ini memang mau disalurkan. Alasan beliau untuk menyumbangkan itu kenapa, Bang? Ya mungkin karena ajaran cinta kasih ya Mas ya. Ya kalau saya boleh sedikit mengungkapkan bahwasanya ada ajaran dalam Alkitab, apabila ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu gitu. Jadi memang orang-orang Kristen ini udah terbiasa disakiti. Ya kalau disakiti kita bahkan tidak akan pernah berhenti untuk memberi kasih pada orang yang menyakiti kita. Kami sih agak lucu ya menanggapi terkait ada statement dari staf sus Kementerian Hak Asasi Manusia ya, Bapak Thomas ya waktu itu ya. Jadi di pendopo Bupati ya kalau salah, pendopo di Sukabumi sana lah, Pelabuhan Ratu. Jadi kami agak lucu sih, ini cacat secara berpikir, logikanya cara berpikirnya salah. Kalau berbicara terkait hak asasi manusia, memang betul pelaku maupun korban memang memiliki hak asasi manusia yang sama. Tetapi jangan kemudian dikesampingkan juga. Justru kalau memperspektif HAM, ini jelas salah dia memandangnya. Harusnya lebih diutamakan korban dong. Korban baru pelaku. Ini malah korban dulu. Ini jangan sampai seolah-olah gini loh. Jangan sampai negara ini seolah-olah menormalisasi perbuatan peristiwa pidana gitu. Jadi negara tidak boleh kalah gitu loh sama orang-orang, sekelompok orang yang ya seperti ini mencederai kerukunan dan melanggar hukum gitu loh. Kami agak bingung nih, Kementerian HAM ini dari mulai akar rumput nih sampai atas terlalu berlebihan. Ini ada apa gitu loh. Kita berharap ya dalam pemerintahnya Pak Prabowo, Bapak Presiden, mudah-mudahan bisa evaluasi Kementerian HAM. Ya walaupun mungkin Pak Pigai sudah, Menteri HAM sudah klarifikasi, namun ya ini kan yang beredar di masyarakat kan seolah-olah jangan sampai masyarakat berpikir, oh negara membela pelaku kejahatan. Ini jelas kejahatan. Giliran korban tidak ada, belum ada sampai saat ini. Sampai anak-anak itu nggak ada, apa dari Kementerian HAM datang, dari Komnas Perempuan kah atau anak kah atau Komisi Perlindungan Anak, nggak ada, nol, Sama sekali tidak ada. Jadi kita sangat berharap teman-teman semua bisa mengawal kasus ini, jangan sampai hal-hal seperti ini bisa terjadi kemudian hari, ada Sukabumi, Cidahu, lain-lainnya lagi. Soal klarifikasi Pak Menteri HAM, Pak Pigai, kalau memang benar itu spontanitas dari Pak Thomas, Evaluasi, kenapa Kanwil pun melakukan hal yang sama? Kalau memang itu memang adalah ada apa ya istilahnya, ada masalah, ada kerajaan dalam kerajaan lah istilahnya. Jadi ada matahari lain. Berani nggak Pak Pigai untuk memecat mereka semua yang terlibat untuk meminta penangguhan penahanan terhadap para tersangka? Saya tantang. Kalau kritik kami sih ya pastinya mudah-mudahan Kementerian HAM ke depan bisa lebih cermat lagi, bisa lebih teliti lagi, logikanya, otaknya dipakai lagi untuk mengomentari ataupun advokasi hal-hal yang seperti ini, karena ini sangat sensitif gitu. Jadi mudah-mudahan ini tidak terulang lagi dan ke depan Kementerian HAM juga bisa lebih profesional. Dan kami juga mengapresiasi ya langkah kinerja Polres Sukabumi, Pelabuhan Ratu sana, dalam hal ini cepat tanggap juga untuk menangkap para pelaku. Dan sampai dengan hari ini ya, kemarin pertemuan kami dengan Kasat Reskrim
beliau mewakili Bapak Kapolres bukan berhalangan. Intinya kami sudah sampaikan ya komitmennya, dan Pak Kasat Reskrim juga menyampaikan komitmen mereka untuk on the track akan selalu akan mengungkap kasus ini sampai ke akar rumput, dan beliau memastikan semua pelaku akan dimaksimalkan agar bisa ditangkap gitu loh. Kami sekali lagi mengapresiasi lah langkah Polres Sukabumi. Ya, artinya kami percaya Polres Sukabumi yang mana Kapolresnya Bapak AKBP Dr. Samian yang sangat profesional sekali ya, cepat sekali bisa menangkap semua pelaku. Cap jempol untuk Polres Sukabumi. Dan satu lagi yang kita sampaikan, tidak ada tempat bagi intoleransi di Republik ini. Kuasa hukum korban berharap agar Kementerian Hak Asasi Manusia ke depan bisa lebih cermat lagi dan teliti dalam menkomentarai kejadian seperti di Sukabumi. Selain karena ini masalah sensitif juga terkait kemanusiaan. Pihak korban ini berharap pula bahwa mudah-mudahan kejadian serupa tidak terulang lagi, serta Kementerian HAM ke depan bisa lebih profesional. Pihak korban mengapresiasi kinerja Kepolisian Sukabumi dan Polda Jawa Barat yang cepat tanggap untuk menangkap para pelaku. Untuk jumlah tersangka baru akan selalu terbuka peluang karena melihat masa begitu banyak saat kejadian, serta pihaknya juga ikut mendorong pihak polisi agar mencari siapa dalang atau aktor intelektual di balik kejadian intoleransi beragama tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Langkah staf khusus Kementerian Hak Asasi Manusia, Thomas Suwarta, yang berencana mengusulkan kepada Menteri HAM agar Kementerian HAM menjadi penjamin penangguhan penahanan atas 7 tersangka dikecam oleh Irjen Pol Riki Sitohang. Irjen Pol Riki Sitohang mempertanyakan langkah staf khusus Menteri HAM tersebut atas dasar apa dia melakukan itu. Apakah atas nama pribadi atau atas nama lembaga yaitu Kementerian HAM? Jika atas nama pribadi staf khusus, lantas apa kapasitasnya untuk mengajukan serta memfasilitasi supaya ditangguhkan penahanan atas 7 orang tersangka? Karena menurut Irjen Pol Riki, persyaratan-persyaratan penangguhan penahanan itu adalah hak subjektif daripada penyidik dengan mempertimbangkan aspek seperti tidak melarikan diri, mengulangi perbuatannya, dan menghilangkan barang bukti. Selain itu, menurutnya, untuk dilakukan penangguhan penahanan harus difilter, serta yang berhak mengusulkan penangguhan penahanan adalah keluarganya atau kuasa hukumnya. Karena itu, Irjen Pol Riki Sitohang mempertanyakan kapasitas dari staf khusus Kementerian HAM. Menurutnya, langkah seperti itu adalah langkah-langkah blunder yang justru mencederai rasa keadilan masyarakat, khususnya para korban. Itu orang lagi retreat, bukan rumah ibadah. Orang retreat itu adalah penggemblengan iman dan mental seseorang di tempat yang sepi untuk menyatukan diri, membersihkan diri, dan bersekutu pada Yang Maha Kuasa. Kemudian dalam perjalanannya ini terjadilah pengerudukan oleh oknum-oknum tertentu dari warga Cidahu. Saya nggak mau bilang generalisir ya. Oknum-oknum ini yang dikatakan orang seolah-olah itu intoleransi. Tapi ulah oknum ini membawa dampak pada warga setempat yang belum tentu senafas dengan mereka. Ini saya luruskan dulu masalahnya ya. Jadi supaya jangan generalisir, kasihan warganya nanti yang tidak ikut serta, dia ikut jadi terbawa-bawa dengan ulah oknum ini. Yang kedua, yang ketiga, kemudian dalam perjalanannya ke-7 tersangka ini, walaupun ada beberapa tersangka ataupun yang diduga ikut melakukan pengerusakan itu lebih dari itu,
Tapi yang mendapatkan perhatian berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang melakukan action di lokasi ada 7, sekarang sudah ditahan ya, oleh pihak kepolisian. Tentunya dari Pak Kapolres sudah ngomong bahwa kami akan melakukan ini secara profesional, proporsional, dan berkeadilan. Memang tupoksinya memang seperti itu. Jadi berkeadilan, tegaknya hukum. Itu artinya seperti itu, jangan dikonotasikan yang lain. Yang keempat, dalam perjalanannya ada seseorang yang bernama Thomas Warta. Ya. Kebetulan dia sebagai staf khusus daripada Kemenhan. Berarti di bawah Pak Menteri HAM. Mengusulkan atau memfasilitasi untuk menangguhkan ke-7 tersangka tersebut. Pertanyaannya, atas dasar apa dia mengajukan diri sebagai penjamin? Nah, sekarang kita berbicara tentang seseorang ini yang bernama Thomas Warta. Kapasitasnya apa? Sedangkan yang menangguhkan penahanan saja pun itu harus difilter. Ya. Yang berhak mengajukan penangguhan penahanan adalah dari pihak keluarganya atau kuasa hukumnya, tapi atas nama keluarga di dalam surat pernyataan. Karena seketika dia melakukan itu, nanti tumbalnya dia gantinya. Pengacara berani menangguhkan penahanan, orangnya kabur melarikan diri, dia masuk tuh si pengacaranya tuh. Jadi nggak main-main. Saya yakin pengacara yang betul-betul profesional, dia berani mengajukan penangguhan penahanan bersama dengan keluarga dan ada surat pernyataan dari pihak keluarga. Karena seorang pengacara juga kan paham dan taat hukum. Itu yang etika prosedurnya. Nah, ini kapasitasnya apa? Nah, kalau yang bersangkutan melarikan diri, terus kamu ngomong apa? Bisa jamin nggak dia bisa di rumah? Kan nggak bisa dijamin. Nah, ini langkah-langkah blunder. Mohon maaf nih atas nama seorang yang bernama Thomas Warta ini melakukan tindakan blunder, justru mengkangkangi hak keadilan masyarakat, khususnya kepada korban. Tadi sedang berproses. Kok sedang berproses, kok kamu jadi pahlawan kesiangan? Saya keras juga, ini kebangetan. Jangan mentang-mentang kamu staf khusus HAM, terus kamu suka-sukamu aja bisa menjamin dari mana? Dari Hong Kong? Gak ada. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di atas hukum. Bukan gara-gara kamu pejabat, gak ada. Ya. Nah, dalam perjalanannya, ternyata dari Menteri HAM mengatakan bahwa tidak menyetujui. Tidak menyetujui ya, bukan tidak mau melakukan tuh, tidak mau melakukan tidak akan belum tentu diluluskan. Walaupun menteri sekalipun minta penangguhan penahanan belum tentu diluluskan penyidik. Karena tidak ada relevansinya dengan keluarga atau kuasa hukumnya. Yang lebih hebat, kuasa hukum malah pengacara yang bisa minta penangguhan penahanan bersama-sama dengan keluarganya. Tapi di luar daripada itu nggak punya kapasitas. Nah, sekarang Menteri HAM mengatakan tidak menyetujui permintaan ataupun usulan daripada staf khususnya. Yang perlu dipersoalkan sekarang, bagaimana hubungan koordinasi staf khususnya dengan Menteri HAM? Masa ada dalam suatu lembaga itu bisa tumpang tindih kewenangan, terus kapasitasnya tanpa sepersetujuan daripada Menteri HAM mengambil langkah-langkah blunder, akhirnya orang berpendapat bahwa ini atas nama Kementerian HAM. Ternyata sama dengan mencoreng juga nama, harkat, martabat, harga diri daripada seorang Menteri HAM. Ini jangan dibiarkan. Mata masyarakat sudah melihat nih semua. Ambil langkah tindakan. Kok berani kamu melangkahi kebijakan yang saya lakukan di kementerian ini? Nah, alasan mohon maaf atas nama pribadi nggak bisa. Atas nama pribadi lebih blunder lagi. Nah, ini kita mintakan kepada Menteri HAM lakukan tindakan itu. Berikan tindakan nyata kepada masyarakat bahwa HAM bukan berkedudukan untuk meloloskan orang daripada penangguhan penahanan. Nggak ada kapasitasnya, nggak ada. Tapi orang-orang yang terlindas oleh hak asasi manusia itu yang dilindungi. Tapi untuk meminta penangguhan penahanan, apalagi itu adalah pelaku, kan terbalik-balik nih. Kok pelaku diminta penangguhan penahanan, harusnya korban dong yang dilindungi HAM-nya. Sementara itu, menurut Brigjen Pol Siswandi, apa yang terjadi di Cidahu
Sukabumi adalah perilaku individu yang tidak beradab, tapi apa yang terjadi jangan disorot dari sudut pandang agama. Karena menurutnya, semua agama mengajarkan kebaikan. Jika memang yang terjadi adalah intoleransi beragama, Brigjen Pol Siswandi menilainya sangat miris. Seperti diberitakan sebelumnya, di vila yang dirusak warga, tengah dilakukan retreat remaja Kristen untuk mengisi waktu liburan sekolah. Mereka dilempari batu, diusir, hingga barang mereka dirusak pelaku. Menurut Brigjen Pol Siswandi, secara hukum, para pelaku memang harus diproses sesuai hukum yang berlaku dan dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara hadir. Dalam menghadapi kasus tersebut, Brigjen Pol Siswandi mengusulkan agar para tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi perlu duduk bersama untuk mencegah hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dalam hal ini, mereka bisa juga difasilitasi oleh Kementerian Hak Asasi Manusia ataupun Kementerian Agama guna menyejukkan Indonesia. Menurut saya itu semua agama itu bagus. Tidak ada agama manapun yang mengajar kepada umatnya untuk berbuat tidak baik. Hanya perilaku individu. Masalah kasus di villa itu, ya kita jangan lihat sudut pandang agama. Lingkungan itu perlu, tetangga itu perlu. Kita ada musibah seperti di sini, ada apa-apa saya, yang nolong itu tetangga, bukan saudara jauh. 2 jam, 3 jam kemudian belum datang. Nah ini mereka di satu villa mengadakan kegiatan. Jadi jangan agama didoktrin untuk bahasanya intoleransi kan. Jangan menimbulkan masalah, apalagi dua agama saya tidak setuju. Jadi siapapun agama manapun ya, agama itu mengajar kepada umatnya itu tidak ada yang salah. Yang menjalankan yang banyak salah. Nah ini, kenapa sama hari-hari biasa itu pahit-pahit aja biasa-biasa ini kok meletus? Jangan dimanfaatkan, apalagi dibawa-bawa ke publik. Ini bisa salah loh antara agama. Nah ini perlunya tokoh agama, tokoh masyarakat setempat sebelum membias kemana-mana, sebelum viral banyak yang dukung, banyak yang tidak mendukung, banyak yang setuju, banyak yang tidak setuju. Inilah sama-sama tanggung jawab kita sebagai warga negara. Mengejutkan, Irjen Pol Riki Sitohang dan Brigjen Pol Siswandi mengecam keras pernyataan staf khusus Kementerian HAM terkait hendak mengusulkan agar Kemenham jadi penjamin atas permohonan penangguhan penahanan atas 7 orang tersangka kasus intoleransi beragama di Cidahu. Lantas, seperti apa pula tanggapan praktisi hukum Deoli Payumara dan Tamil Selvan atas pernyataan staf khusus Kementerian Hak Asasi Manusia yang hendak mengusulkan penangguhan penahanan atas 7 orang tersangka kasus intoleransi beragama di Sukabumi dengan Kementerian HAM sebagai penjamin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen tim redaksi. Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Praktisi hukum Deoli Payumara menanggapi pernyataan staf khusus Kementerian Hak Asasi Manusia Thomas Suwarta terkait inisiatifnya untuk mengusulkan agar Kementerian HAM menjadi penjamin penangguhan penahanan terhadap 7 orang tersangka dalam kasus intoleransi beragama di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Menurut Deoli Payumara, langkah tersebut sudah salah, bahkan kacau balau, karena Kementerian HAM tidak mempunyai wewenang untuk memberikan jaminan kepada ke-7 orang tersangka ini. Menurutnya,
Kementerian HAM seharusnya berdiri di semua sisi, baik di pihak korban maupun pelaku. Dalam kejadian ini, kata Deolipa, ada undang-undang yang dilanggar dan ada tindakan kriminalitas, serta yang paling penting ada hak asasi manusia dilanggar oleh para pelaku. Langkah yang diambil Menteri HAM, Natalius Pigai sudah tepat, tidak menuruti keinginan staf khususnya. Terkait pelaku, menurut Deolipa adalah semua yang berada di lokasi kejadian harus ditangkap. Deolipa juga menyayangkan adanya aparat keamanan di lokasi kejadian yang tidak bersikap tegas atau setidaknya berusaha menghalau para pelaku intoleransi. Di sisi lain, praktisi hukum Tamil Selvan menilai tindakan intoleransi apapun bentuknya sangat tidak bisa diterima. Dan menurutnya, orang-orang yang melakukan aksi intoleransi beragama apalagi dengan merusak dan menganiaya itu adalah orang-orang tidak beragama. Tamil juga mengungkap bahwa menurut keterangan Menteri HAM kepada dirinya, langkah staf khususnya bukanlah sikap resmi Kementerian HAM. Buktinya, Menteri HAM menolak usulan staf khususnya. Staf khusus Menteri HAM yang kemudian berupaya menangguhkan ya sebagai penjamin ini sebenarnya sudah salah. Salah karena mereka nggak punya wewenang begitu untuk memberikan jaminan. Kemudian ada pakem yang dilanggar, yaitu mereka kan mengenai Kementerian Hak Asasi Manusia. Yang kedua, mereka juga adalah bagian dari pemerintahan negara. Jadi mereka nggak layak dalam posisi mereka itu kemudian mengajukan penangguhan gitu, karena mereka harus berdiri di semua pihak, baik di pihak yang korban maupun di pihak manapun juga kan. Jadi apalagi ini ada undang-undang dilanggar, ada kriminalnya juga, ada undang-undang dilanggar. Kemudian yang paling penting adalah ini hak asasi manusia sendiri dilanggar oleh pelaku kan gitu. Masa mereka kemudian melakukan upaya-upaya menangguhkan penahanan. Jadi mereka ini bahasa paling kasar adalah ngaco gitu, atau bahasa paling kasar lagi adalah bodoh gitu. Jadi si staf khusus ini rasanya bodoh ini gitu. Jadi kalau kita lihat apa yang dia lakukan ini adalah kebodohan gitu. Sesuatu yang melanggar hukum, yang pertama sesuatu yang kemudian melanggar hak asasi manusia, yang kedua, dan yang ketiga adalah sesuatu yang melanggar Undang-Undang 45 itu dia dukung begitu. Ini kan salah satu contoh dukungan ya. Dengan alasan apapun juga kita anggap sebagai bodoh. Makanya kalau kita langsung kita minta supaya Menteri HAM, kalau memang tidak terkait dengan omongan dari si staf khusus ini, ya Menteri HAM harus memberhentikan si yang bersangkutan. Jadi si Thomas ini namanya ya, saya juga sebel melihat orangnya ini ya. Jadi memang harus diberhentikan dia dari staf khusus, nggak layak dia sebagai staf khusus di HAM gitu, di Kementerian HAM ya. Jadi harus diberhentikan, digantilah, cari yang pinter-pinter lah gitu. Karena ini malah mempermalukan bangsa dan negara apa yang dia lakukan ini kan. Kita sendiri mendengarnya malu. Sampai menterinya menuruti apa yang disampaikan staf khusus ya, sama juga menterinya jadi bodoh juga kan. Jadi nggak mungkin dia akan melakukan itu kan begitu. Cuman kita belum tahu ada hubungan apa antara menteri dengan staf khusus ini. Kan kita nggak tahu, jangan-jangan menteri yang nyuruh. Ketika ribut-ribut akhirnya dia berbalik kan gitu. Tapi kelihatannya sih dia nggak tahu. Menteri nggak tahu, ini staf khusus saja yang kemudian melakukan upaya-upaya yang karena dia kenanya sentimental waktu dia rapat, jadi dia melakukan upaya-upaya seperti itu. Tapi ini adalah hal yang bodoh kalau menurut kita sih ya. Karena nggak selayaknya seorang staf khusus atau kementerian kemudian melakukan tindakan seperti itu. Berarti bisa dibilang sikap dari Pak Menteri ini sudah tepat ya Bang? Sikap Menteri sudah tepat gitu. Kalau dalam hal dia memang nggak tahu persoalan, kemudian dia menyelidik dan memang dia nggak terkait dengan apa yang diomongkan oleh staf khusus, ya sikap atau sikap Menteri itu sudah tepat. Pelakunya banyak, dalangnya juga kita belum tahu siapa. Jadi pelaku ini kan pelaku lapangan. Tentu mereka ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan ini siapa yang dikejar. Termasuk juga mungkin kepala desanya juga. Karena dia mengetahui kemudian mungkin ada di sana juga gitu. Jadi mereka juga yang harus dikejar gitu. Jadi kalau bisa semuanya pelakunya yang ada di lapangan itu dikejar, ditahan, ditangkap. Supaya apa? Supaya nanti timbul kemudian ketegasan dalam hukum, ketegasan dalam bernegara, sehingga tidak ada orang lain atau pihak lain yang mencontoh apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan sebenarnya mempermalukan negara secara keseluruhan. Ya, pantas saja banyak yang mengecam. Kita ini negara makin lama makin maju, makin modern, kemudian makin demokratis, begitu. Kemudian nilai-nilai norma hak asasi manusia makin tinggi.
kita masuk ke dalam negara yang kemudian mulai beradab, lebih beradab dan akan kedepannya sangat beradab. Jadi nggak ada lagi yang seperti ini timbul, begitu. Nah kalau ini timbul, ini adalah kemunduran. Nah karena kemunduran tentunya banyak yang mengecam, DPR mengecam, praktisi mengecam, masyarakat mengecam, hampir semua agama mengecam. Dengan kemudian ada aparat polisi atau aparat TNI yang kemudian lagi ada orang rusak-rusak rumah, mereka nonton aja itu nggak boleh gitu. Jadi itu juga mereka harus ditegur, itu harus diproses mereka itu juga. Polisi-polisi yang berada di tempat pada saat itu dan oknum TNI yang ada di situ harus juga diproses, karena mereka nggak ngapa-ngapain, hanya melihat dan nonton aja tanpa menghalau gitu. Jadi itu kelemahan dari aparatur kita. Iya, harus diproses secara kode etik profesi kan. Semakin mereka kemudian tegas di lapangan, semakin kemudian menguatkan posisi negara. Tindakan intoleransi itu ya, apapun bentuknya itu sangat tidak kita bisa terima gitu ya. Dan satu poin lagi, tentu dalam tindakan intoleransi ini tidak bisa kemudian kita melabelkan agama-agama tertentu. Karena bagi saya yang melakukan itu adalah orang-orang yang tidak beragama. Kenapa? Karena kalau dia beragama, kita boleh buka, Pak. Tidak ada satu agama pun yang diakui di Indonesia ini kemudian yang menghalalkan pengrusakan, menghalalkan penganiayaan, menghalalkan untuk menghalang-halangi orang lain beribadah, gitu ya. Saya komunikasi dengan kiai-kiai saya itu ya, itu bahkan Nabi Muhammad pada suatu ketika katanya ya, ini cerita mereka, bukan saya pintar-pintaran ya. Itu ketika ada orang yang non muslim ingin beribadah, bahkan difasilitasi gitu loh. Nah ini kan sebuah seri tauladan yang harus kita ilhami. Nah terjadi di Cidaho. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.